Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamilah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Pertama, saya akan membahas tentang karakteristik bunyi. Apakah kalian tahu apa sih itu gelombang bunyi? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal karena dalam rambatannya memerlukan medium, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Kemudian berdasarkan frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu pertama infrasonik, kedua audiosonik, ketiga ultrasonik, di mana infrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih rendah dari 20 Hz. Contohnya, gajah dan paus. Kemudian audiosonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Contohnya, manusia dan ayam. Kemudian ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari 20.000 Hz. Contohnya, kelelawar dan lumba-lumba. Kemudian, yang kedua, saya membahas tentang cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi bergantung pada medium yang dilaluinya. Cepat rambat bunyi pada zat padat, cair, dan gas dijelaskan sebagai berikut. Pada medium padat dirumuskan sebagai V sama dengan akar E per rho, di mana cepat rambat gelombang bunyi dalam suatu zat padat bergantung pada modulus Young dan kerapatan massa jenis zat. Kemudian pada medium cair dirumuskan sebagai V sama dengan akar B per rho, di mana cepat rambat gelombang bunyi yang bergantung pada modulus bulk dan kerapatan massa jenis zat. Kemudian, medium gas dirumuskan sebagai V sama dengan akar gamma RT per M, di mana cepat rambat gelombang bunyi yang bergantung pada medium letak bunyi tersebut berada. Di udara, kecepatan bunyi bergantung pada suhu udara dan jenis-jenis partikel menyusun udara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga saya membahas tentang efek Doppler, di mana efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Nah, untuk benda yang merambat diam, apabila medium tempat merambat diam, maka berlaku hubungan berikut, di mana frekuensi yang terdengar oleh pendengar sama dengan cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar dibagi dengan kecepatan rambat bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Dan kemudian, apabila kecepatan sumber bunyi lebih besar dari cepat rambat bunyi udara, maka akan terjadi ledakan yang disebut dengan gelombang kejut atau shock wave. Kemudian contoh peristiwa efek Doppler sebagai berikut. Nah, gambar yang pertama, efek Doppler saat sumber bunyi diam. Nah, apabila medium tempat merambatnya bunyi dianggap diam, maka berlaku hubungan antara Fv sama dengan V plus minus Vv per V plus minus Vs kali dengan Vfs, dengan ketentuan Vv bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, sedangkan Vv bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Dan Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar,
sedangkan Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua, gambar efek Doppler saat sumber bunyi bergerak menuju pengamat. Nah, apabila jarak antara sumber bunyi dan pengamat semakin kecil atau sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekati, maka frekuensi yang didengar semakin besar. Akan tetapi, jika jarak sumber bunyi dan pendengar atau pengamat semakin besar, maka frekuensi yang didengar semakin kecil. Nah, peristiwa itu disebut dengan efek Doppler. Nah, inilah contoh dari peristiwa efek Doppler. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.